Mudah-mudahan ibu, bapak, adik, abang, kakak semuanya selamat dari sifat munafik. Dan Ustadz Somad yang ceramah ini juga selamat dari sifat munafik, insyaallah. Amin ya rabbal. Munafik disebut bermuka dua. Di depan kita lain, di belakang lain. Mukanya dua. Munafik juga disebut dengan lain di bibir, lain di hati. Perbuatan yang pertama itu adalah namanya penyakit nifak. Nama orang yang kena penyakit itu munafik. Nama penyakitnya nifak. Orang munafik amalnya hangus. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik maka letaknya di neraka yang paling bawah. Jadi neraka itu apinya di bawah, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai 7. Yang paling bawah, yang paling dekat dengan api. Orang munafik nerakanya yang paling bawah, yang paling panas, yang paling hancur, yang paling ajab. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari sifat munafik. Orang munafik sifatnya 3. Idza haddasa kazaba, kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Mudah-mudahan ibu, bapak, adik, abang, kakak semuanya selamat dari sifat munafik. Dan Ustadz Somad yang ceramah ini juga selamat dari sifat munafik, insyaallah. Amin ya rabbal. Munafik disebut bermuka dua. Di depan kita lain, di belakang lain. Mukanya dua. Munafik juga disebut dengan lain di bibir, lain di hati. Tapi kalau saya tengok jamaah ini orangnya tulus-tulus, ikhlas-ikhlas semua. Tadi di rumah bapak tokoh masyarakat berkumpul. Datang kemari berkumpul. Orangnya itu juga, shotnya pun itu juga. Orangnya baik-baik, ikhlas-ikhlas. Mudah-mudahan anak-anaknya juga semua anak yang soleh-soleh semua, insya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, amal sholat, amal puasa, amal zikir, amal sedekah, amal baca Quran, amal silaturahim. Sekarang ini kita sedang menabung amal. Lalu amal ini hilang disebabkan oleh iyyakum wal hasada. Hati-hatilah kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, karena hasad itu yakulul hasanat, menghilangkan semua amal. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Ada orang zaman dulu mau menikahkan anak, diambillah kayu rambung karet, disusun tinggi menjulang. Tiba-tiba datang api menyulut, sekali bakar padam. Kayu berubah menjadi arang, arang dihembus angin berubah menjadi debu, debu berterbangan hilang.
hilang. Begitulah amal kita hilang kalau kita hasad, dengki, busuk hati. Makanya dalam Quran diajarkan kita doa, wa min syarri hasidin. Doakan supaya Ustadz yang ceramah ini selamat dari penyakit hasad. Jangan sampai judul pengajian hasad, rupanya yang ceramah pun hatinya hasad juga. Dan jamaah yang mendengarkan ini semuanya juga selamat dari penyakit hasad insyaallah. Amin. Orang penyakit hasad ini hatinya susah, pikirannya susah. Kalau sudah pikiran susah, darah tinggi naik, kolesterol naik, asam urat naik, asam lambung naik, semuanya sakit gara-gara penyakit hasad. Tetangga renovasi rumah naik darah tinggi. Tetangga beli sepeda motor baru masuk ICU. Tetangga pergi berangkat haji koma, untung tak titik meninggal. Maka bagaimana cara mengobati penyakit hasad ini? Ikut senang melihat kesenangan orang lain. Waktu berdoa di waktu malam, doakan orang yang dapat nikmat itu. Ya Allah, ini kawanku, tetanggaku dapat nikmat. Jadikan rumahnya itu sebagai rumah yang didatangi tamu, sehingga menyambut tamu bertambah amalnya. Dia baru dapat motor baru, jadikan motornya itu sebagai alat transportasinya ikut pengajian. Dia dapat kebun sawit, jadikan kebunnya berkah, anaknya bisa sekolah. Maka saat kita mendoakan orang lain, hati kita menjadi baik karena dikirimkan Allah malaikat. Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau dapat yang sama macam yang engkau doakan. Kira-kira ibu bapak siap mendoakan kawan tetangga yang dapat nikmat? Insya Allah. Ini salah satu cara mengobati hati yang terkena penyakit hasad. Banyak orang kalau hasad, dia mendoakan orang tak baik. Ya Allah, ini tetanggaku dapat nikmat, kalau bisa stroke lah dia 6 bulan. Kalau bisa cepatlah dia mati. Tak boleh mendoakan orang yang tak baik. Karena yang tidak baik itu akan kembali ke kita sendiri. Wahai Abdul Somad, kalau kau hasad, pahala ceramah kau hilang, pahala puasa kau hilang, pahala sedekah kau hilang, semuanya melayang, tak ada sama sekali. Itulah mengapa saya sampaikan hari ini tentang hasad, supaya saya menceramahi diri saya sendiri. Kalau tangan saya menunjuk kepada jamaah, hati-hati hasad. Satu yang ke jamaah, yang 4 nih ke diri saya sendiri. Hati-hati kau Abdul Somad, pahala ceramah kau hilang, pahala baca Quran kau melayang, pahala sedekah kau terbang karena penyakit hasad. Makanya selesai berwudu, kita minta bersihkan hati. Allahumma ja'alni minat tawwabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas. Allahumma ja'alni minat tawwabin, jadikan aku orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati. Waj'alni min ibadikas sholihin, jadikan aku hambamu yang soleh. Makanya selesai wudhu itu jangan hanya selesai wudhu balik, tapi tetap kita minta kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min
ibadikas sholihin. Mudah-mudahan kita semua selamat dari penyakit hasad. Yang paling keras, yang paling dahsyat nomor 3. Inilah dia kafir. Makanya yang paling mengerikan itu adalah orang beriman. Setelah beriman dia jadi kafir, namanya murtad. La ya'illu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Darah orang Islam halal ditumpahkan, dipancung kepalanya kalau melakukan 3. Yang pertama, at-tariku lidini, murtad. Orang yang murtad hukumnya dihukum pancung mati. Kalau ada orang murtad, tangkap, pancung kepalanya, mati. Yang kedua, as-sayyibuz zani, pezina. Sudah menikah, sudah berbini, sudah berlaki, berzina. Ditanam badannya setengah, dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, an-naqsu bin naqsi, pembunuh. Dalam Islam pembunuh juga dihukum mati. Ustaz Somad cerita hukum mati. Pernah Ustaz Somad nengok hukum mati? Pernah. Menengok mata kepala saya sendiri, menengok hukum mati di Jeddah. Nama masjidnya Masjid Qisas. Masjid apa namanya? Masjid Qisas. Duduknya macam duduk tasyahud. Tangannya diikat ke belakang, tengkuk bajunya dimundurkan, kepala ditundukkan, dipancung kepala. Bunyinya macam batu yang dilaga. Muncrat darah tuh macam air keran yang dilepas, disemprotkan. Bergelinding kepala tuh jatuh. 2 kepala saya ini, mata saya ini pernah menengok 2 kepala bergelinding. Pancung satu, pup, tumbang. Panggil satu lagi, pup, tumbang. Habis itu pulang saya ke hotel, 2 hari saya tak lalu makan. Menengok kepala bergelinding, dipotong dengan mata kepala sendiri. Jadi yang 3 ini halal darahnya. Yang pertama, orang yang murtad. Yang kedua, orang berzina. Yang ketiga, pembunuh. Dalam Islam dihukum mati. Pembunuh dihukum masuk penjara. Enak kali dia. Tak kerja, makan tidur, dikeluarkan. Kita sudah kehilangan keluarga. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari pembunuhan, dari perzinahan, dari perbuatan murtad anak cucu kita semuanya dalam akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya anak-anak kita malam Jumat diajak bertahlil, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Masukkan ke pondok pesantren. Siapa yang bisa mengawal internet yang merusak anak kita di internet? Liberal, sekuler, ateis, komunis, feminis, macam-macam aliran-aliran, tontonan, karton, LGBT, maksiat, dosa, sinetron, drama Korea. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita ini sampai hari kiamat menjadi anak-anak yang soleh dan solihah insyaallah. Amin ya rabbal. Saya dalam memperbaiki umat ini berceramah sudah, jadi dosen sudah, jadi guru sudah, pengajian ibu-ibu sore sudah,
pengajian bapak-bapak malam sudah, tablik akbar di stadion sudah. Tapi yang paling efektif memperbaiki jamaah adalah melalui peraturan daerah di legislatif anggota DPR. Efektif sekali. Anak-anak yang tamat SD tidak diterima di SMP kalau tidak punya ijazah MDA Ibtidaiyah. Kira-kira ibu bapak kalau ada peraturan begitu suka atau tak suka? Anak taman SD tidak diterima di SMP kalau tidak ada ijazah Ibtidaiyah. Tujuannya supaya apa? Supaya anak-anak bisa baca Quran. Itu tak bisa lewat ceramah. Kalau saya ceramahkan, mari hidupkan MDA, mari hidupkan Ibtidaiyah, mari hidupkan tahfiz Quran. Tak hidup. Tapi kalau melalui peraturan daerah bisa. Yang membuat peraturan daerah itu siapa? Yang membuat peraturan daerah DPR. Yang memilih DPR itu siapa? Kita memilih DPR itu. Makanya kita pilih orang yang kira-kira peduli pesantren, peduli Islam, peduli pendidikan anak kita. Bukan asal besar gambarnya, lubang hidungnya sebesar terowongan Mina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 yang disampaikan Ustaz Somad. Bisa diulang balik yang 3 tadi. Itu anak-anak, siapa yang bisa mengulang yang 3 tadi? Angkat tangan. Itulah akibat dibagi kuih tadi. Anak-anak, omaknya jangan. Siapa yang bisa mengulang 3 yang disampaikan Ustaz Somad? 3 yang merusak amal. Anak-anak, angkat tangan.